Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Safani dari kelas 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester. Soal yang pertama itu, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Sebagai calon manajer muslim, penerapan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip utama ekonomi Islam. Berikut penerapannya. Yang pertama, menggunakan akad yang sesuai syariah. Sistem keuangan koperasi harus menggunakan akad-akad yang diizinkan dalam Islam, seperti kerjasama bagi hasil dan mudharabah dan qard al-hasan. Kemudian, prinsip keadilan dan transparansi. Pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara adil sesuai kontribusi anggota. Lalu, menjaga amanah dan akhlak dalam pengelolaan. Pengelola koperasi harus menjalankan amanah dengan jujur, lemah lembut, dan mengedepankan akhlak mulia. Kemudian, menghindari unsur haram. Semua produk dan transaksi harus bebas dari unsur riba atau judi dan gahar, sehingga kegiatan koperasi tidak menimbulkan kerugian. Kemudian, pemberdayaan pendidikan ekonomi syariah melakukan edukasi berkelanjutan kepada anggota. Soal nomor 2 yaitu, sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawabannya yaitu, skema perencanaan keuangan keluarga muslim dengan aspek waris dan keadilan gender. Yang pertama, prinsip dasar perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan keluarga muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pendapatan keluarga dialokasikan untuk kebutuhan pokok pendidikan, kesehatan, dan kewajiban sosial sesuai syariat. Kemudian, pemahaman tentang hukum waris Islam. Dalam Islam, pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis dengan prinsip keadilan yang tidak diskriminatif secara sosial maupun gender. Kemudian, keadilan dalam gender, yaitu perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan bukan berarti ketidakadilan, melainkan disesuaikan dengan tanggung jawab, karena pada dasarnya laki-laki akan membiayai keluarganya. Maka dari itu, laki-laki mendapatkan hak waris 2 kali lipat dibanding perempuan. Kemudian, soal nomor 3 yaitu, jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Jawabannya yaitu, Rasulullah dikenal sebagai pedagang sukses yang menerapkan berbagai strategi bisnis yang relevan hingga saat ini, antara lain segmentasi dan riset pasar, memahami kebutuhan dan kebiasaan masyarakat, serta menetapkan target pasar yang jelas. Lalu, diferensiasi dan hubungan pelanggan. Rasulullah menerapkan diferensiasi dalam bisnisnya, membedakan diri dari pelanggan lain dengan membangun hubungan baik dengan pelanggan atau silaturahim. Lalu, transparansi dan kejujuran. Rasulullah selalu jujur dalam mendeskripsikan barang dagangan, tidak menipu, jujur dalam timbangan dan takaran, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk secara terbuka. Strategi dan etika bisnis Rasulullah SAW dapat diadopsi untuk membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era sekarang. Yang pertama, dengan menerapkan integrasi prinsip triple bottom line. Model bisnis berkelanjutan dalam perspektif Islam
integrasikan prinsip profit, people, planet dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap etika dan hukum syariah, kepatuhan pada prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Kemudian soal nomor 4 yaitu, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi untuk mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Jawabannya yaitu, pengaruh pemahaman khalifah dalam gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia yaitu tanggung jawab moral dan sosial. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga dan mengelola sumber daya bumi dengan bijaksana dan adil. Kemudian, pengambilan keputusan yang berbasis nilai Islam. Keputusan dalam manajemen SDM harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Kemudian, keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal. Pemahaman khalifah menyeimbangkan hubungan vertikal yaitu hablum minallah dan horizontal yaitu hablum minannas. Soal nomor 5 yaitu jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Untuk jawaban nomor 5 yaitu nilai-nilai Islam seperti ta'aruf, saling mengenal, tasamuh, toleransi, dan al-adli, keadilan sangat efektif dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Nilai-nilai ini mendorong sikap saling menghargai, keadilan, dan kerjasama sehingga mampu meredakan ketegangan antar budaya. Contoh pendekatan paling efektif yaitu pendekatan pertemuan lintas budaya. Dengan ini, karyawan dari berbagai budaya bertemu secara berkala dalam kelompok kecil. Mereka saling mengenalkan budaya dan nilai masing-masing. Difasilitasi oleh pemimpin yang memahami nilai-nilai Islam moderat. Dengan itu, meningkatkan empati, mengurangi prasangka, dan memperkuat kolaborasi. Soal nomor 6 adalah evaluasilah perdagangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data? Jawabannya yaitu pemahaman Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0 menekankan pentingnya integrasi antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam sebagai kontrol etis dalam pemanfaatannya, khususnya teknologi seperti AI dan Big Data. Evaluasi pandangan Islam terhadap pengembangan iptek di industri 5.0, teknologi sebagai sarana untuk kebaikan dan kemajuan umat Islam, memandang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari amanah dan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, selama digunakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Pendidikan Islam sebagai pengatur sikap moral dalam penggunaan teknologi. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi, agar teknologi tidak disalahgunakan. Untuk soal nomor 7, yaitu jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Untuk jawaban nomor 7 yaitu model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Ciri-ciri model bisnis startup syariah yang efektif yaitu pendanaan bebas riba dan gharar. Startup menggunakan instrumen pendanaan syariah seperti sukuk, musyrakah, atau kemitraan usaha dengan bagi hasil. Dan saham syariah yang menghindari bunga dan ketidakpastian berlebihan. Fokus pada pasar halal dan ekonomi inklusif. Startup membangun produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar halal yang terus tumbuh pesat, sekaligus memberdayakan UMKM dan masyarakat luas melalui teknologi digital. Soal nomor 8 yaitu rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jawaban nomor 8 yaitu program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam sangat penting untuk membentuk mahasiswa manajemen menjadi pemimpin yang berkarakter Islami, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dengan menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan musyawarah, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif dan etis dalam pengabdian masyarakat. Metode pelatihan yang meliputi ceramah, diskusi, simulasi, dan praktik lapangan memungkinkan mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara nyata dalam kegiatan sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas. Kemudian, program ini didukung oleh penelitian dan literatur yang menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai Islam meningkatkan efektivitas komunikasi, motivasi, dan kepercayaan dalam organisasi sosial. Sekian video jawaban soal-soal UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.